Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Ramadhani dari kelas 11 IPS 3. Materi yang akan saya bahas adalah tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Bangsa Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Apa yang melatar belakangi Jepang untuk datang ke Indonesia, serta bagaimana cara Jepang menduduki wilayah Indonesia? Latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Yang pertama, adanya restorasi Meiji, yaitu serangkaian peristiwa yang berakhir pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada seorang kaisar, yaitu Kaisar Jimmu. Restorasi Meiji berdampak besar pada industrialisasi di Jepang. Jepang bangkit sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 dengan slogan "Negara Makmur, Militer Kuat". Setelah tumbuh menjadi kekuatan baru, Jepang melancarkan serangan ke berbagai negara di Asia Tenggara dengan tujuan ingin menguasai sumber daya alam. Pada pertengahan tahun 1941, Amerika Serikat melancarkan embargo minyak bumi. Embargo adalah larangan untuk melakukan perdagangan dan perniagaan kepada suatu negara. Jadi, Amerika Serikat melarang perdagangan minyak bumi terhadap Jepang. Sedangkan Jepang sangat membutuhkan minyak bumi untuk industri dan keperluan perang. Akhirnya, pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang melancarkan serangan pengeboman Pearl Harbor untuk menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Jepang berhasil menghancurkan pertahanan militer Amerika Serikat. Serangan Jepang juga diarahkan ke Filipina dan kemudian ke Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak bumi di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Proses kependudukan Jepang di Indonesia. Pasca serangan Pearl Harbor pada Desember 1941, akhirnya pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon. Pada saat itu, KNIL dan pasukan Australia berusaha menghalang, namun pasukan Jepang tidak terkalahkan. Jepang kemudian berhasil menguasai seluruh Kepulauan Maluku. Selanjutnya, Jepang juga menguasai Tarakan dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian masuk ke Pontianak dan menyerang Pulau Sumatera. Pada Februari 1942, Jepang mulai melakukan serangan ke Pulau Jawa. Setelah berhasil menguasai beberapa wilayah di Indonesia, Jepang kemudian ingin menguasai Jawa yang pada saat itu merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghalangi Jepang, blok sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk komando gabungan yang disebut dengan ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Command, yang bermarkas di Lembang. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Imamura mendarat di Jawa, alih-alih menyerang Jakarta. Pasukan Jepang justru melakukan pendaratan di 3 tempat, yaitu Banten, Eretan Indramayu, dan Bojonegoro. Lokasi pendaratan ini tidak diduga-duga oleh Belanda.
Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda, hingga akhirnya pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia sebagai pusat pemerintah Belanda berhasil jatuh ke tangan Jepang. Pasukan Jepang terus bergerak dan berhasil menguasai kota Bogor, lalu diikuti dengan kota-kota lainnya yang dengan mudah dikuasai oleh Jepang, hampir tanpa perlawanan. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, pasukan Belanda menyerahkan Jawa ke tangan Jepang. Penyerahan tidak bersyarat ini ditandatangani oleh Jenderal Terpoorten, wakil dari pasukan Belanda, dan Jenderal Imamura, wakil dari pasukan Jepang. Penandatanganan dilakukan di Kalijati, Kota Subang, sehingga peristiwa ini disebut dengan Kapitulasi Kalijati. Dengan demikian berakhirlah masa penjajahan Belanda di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia berada di bawah kependudukan Jepang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.